Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ofar, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan dataset untuk mengklasifikasikan maupun meregresi untuk prediksi misalnya. Jadi pertama untuk yang klasifikasi, di sini saya menggunakan data weather type classification. Jadi dataset yang saya temukan di Kaggle ini provide data tentang bagaimana temperatur, kelembapan, wind speed, kemudian UV index pada suatu tempat yang mana di sini di Spanyol ya. Dan itu nanti bakal dikategorikan weather type-nya apa. Misal di situ adalah rainy atau hujan. Nah, di sini saya dari data ini saya train si AI-nya ini untuk mengetahui bahwa ketika temperaturnya sekian, kelembaban sekian, wind speed-nya sekian, itu dan lain-lainnya, parameter lainnya, itu nanti jadinya dia weather-nya apa gitu. Oke, jadi untuk masuk ke codingnya sebentar. Oke, pertama yang ini, untuk yang weather classification ya. Jadi untuk datanya sendiri itu, sebentar, ada pada file Excel weather classification data, yang mana datanya tersebut itu sebentar. Nah, jadi begini. Jadi di sini ada data temperatur, humidity, wind speed, precipitation, atmosphere, UV index, visibilitas, dan terakhir adalah weather type-nya. Jadi sebenarnya ada beberapa parameter lainnya dari dataset tersebut, tapi saya ambil berapa? Saya ambil sekitar 7 parameter untuk menentukan bahwa kondisinya itu hujankah atau berawankah atau sedang cerah gitu. Jadi di sini ada temperatur, kelembapan, wind speed, precipitation, atmosphere, UV index, dan visibility. Yang mana ini untuk rainy itu 1, cloudy 0, sunny 3, snowy 2. Jadi ada 4 weather type yang saya tentukan. Makanya di sini weather type-nya saya tambahin sendiri. Rainy itu 1, cloudy 0, sunny 3. Nah, kemudian dari data ini saya ingin memasukkannya pada ANN atau Artificial Neural Network yang saya kembangin. Di sini saya menggunakan codingnya. Jadi pertama untuk penjelasan codingnya ya. Jadi pertama kita harus membaca data dari Excel tersebut. Jadi di sini targetnya itu kan kita mau menentukan weather type-nya. Jadi read matrix, nama filenya untuk range-nya itu H2 sampai H2 ribu 2. Yang mana ini menentukan kalau tadi itu misal cloudy itu 1, terus kalau rainy itu 2. Nah, itu yang kita targetkan. Kemudian untuk yang inputnya, sebagai inputnya, itu ada range data. Yang tadi ada 7 parameter itu, yang mana itu range-nya ada dari A2 sampai G2002. Di sini saya hanya ngambil 2000 data, 2000 baris, karena kalau semuanya saya masukkan 13.000 baris, itu akan sangat berat sekali kalau misal saya run nantinya. Oke, sebelum itu pertama kita harus mentranspose input dan targetnya. Kenapa? Karena neural network ini membaca datanya itu sebagai kolom. Makanya kita harus mentranspose yang awalnya baris menjadi kolom. Jadi sini inputnya saya misalkan sebagai X, ditranspose sebagai pakai tanda petik, T juga ini saya jadikan transport. Ini juga saya ubah di sini. Kayak tadi kan sebenarnya sudah saya ubah. Misal Claudia itu 2. Sini saya ubah lagi itu sebagai matriks. Kalau tadi kan hanya angka 2 gitu aja. Kalau ini sebagai matriks. Jadi menggunakan full integer to vector. Jadi mengconvert yang awalnya integer, misal 1 menjadi vektor. Yang mana misal kalau 0 itu 0000. Sedangkan kalau yang 10010 begitu. Jadi bisa dibaca nantinya. Nah, kemudian saya harus mengkonfigurasi untuk AN-nya sendiri, ANN sendiri. Jadi untuk ANN-nya ini saya mengklasifikasikan bahwa ada 4 klasifikasi tadi kan. Ada hujan, snow, terus berawan dan cerah. Jadi di sini
Saya sebenarnya konfigurasi tetap sama. Jadi untuk trainingnya saya menggunakan train SCG. Yang mana train SCG ini eh suatu metode untuk mentrain yang mana itu berdasarkan gradiennya. Nah, kemudian untuk neuronnya sini saya menggunakan 14 sama 21. Jadi ada dua hidden layer dengan neuronnya masing-masing 14 dan 21. Terus untuk patternnya saya buat di sini. Jadi net pattern net yang mana ini maksudnya untuk membuat neural networknya, pattern recognition-nya. Yang mana klasifikasinya ini kan tadi pattern netnya itu parameternya neuronnya 14 dan 21. Dan untuk jenis trainingnya itu adalah train SCG. Makanya sini saya masukkan tadi yang sudah saya define sebelumnya. Nah, terus untuk transfer function-nya di sini untuk layer yang pertama yang 14 neuron itu saya pakai logsik, yang layer kedua juga pakai logsik. Oke, nah untuk melatih jaringannya tadi kan udah kita tentukan bahwa net untuk training tadi itu adalah pattern net neuron train vision. Nah, di sini kita panggil net itu sebagai untuk trainingnya dan TR-nya itu adalah trainingnya. Jadi di sini train dengan parameter net yang mana trainingnya itu X-nya sebagai input yang tadi sini, T-nya sebagai targetnya yang kita targetkan. Nah, nanti hasil dari output si training ini kita definisikan sebagai kelas sama dengan net. Oke. Nah, terus untuk edge subtract, terus performance ini sebenarnya untuk kita menghitung errornya. Jadi nanti ketika di output itu kita tahu performance-nya bagaimana gitu. Nah, terus untuk tadi konversi target dan outputnya itu kan harus kita ubah istilahnya menjadi matriks ya. Makanya di sini kita pakai juga untuk semuanya. Jadi hasil dari trainingnya itu harus kita ubah, outputnya itu harus kita ubah jadi vektor agar memenuhi dari si target awalnya gitu. Kemudian kalau kita ingin kan ini setidaknya kita pakai coding yang mana kita ingin menampilkan GUI-nya. Nah, di sini kita bisa menampilkan persen errornya, terus view maksudnya arsitektur jaringannya itu gimana. Tadi kan ada dua hidden layer. Nah, kemudian kita di sini juga membuat output yang paling penting adalah confusion matrix. Jadi dari proses yang sudah kita training dan juga kita cobakan untuk klasifikasi, itu dia confusion matrixnya berapa. Di sini nanti bakal ditunjukkan bagaimana dia mengklasifikasikan 2000 data tersebut ke dalam 4 klasifikasi. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, terus ini Yeprut sebenarnya untuk membuatkan prediksi aja, biar lebih enak dilihat. Oke, sini saya run ya. Oke, mesin loading. Nah, dia sudah selesai training di sini. Jadi yang awal target value-nya 1000, dia berhenti di 50. Nah, kalau dilihat dari pattern recognition-nya di sini, hasilnya sangat bagus ya. Jadi, dia ketika mengklasifikasikan untuk yang 0 atau ketika dia sunny, itu dia berhasil 438 dibandingkan yang lainnya. Ya, errornya sekitar 90-an% gitu. Ah, maaf, akuratnya hampir 90% gitu. Begitupun dengan yang kelas 1, 2, dan 3. Jadi kalau saya bilang di sini hasil klasifikasinya tuh bagus karena keakuratannya sangat tinggi ya. Jadi dia bisa mengklasifikasikan dengan benar eh, di kelas yang benar begitu. Nah ini tadi yang maksud saya melihat bagaimana itunya. Jadi ada 3 hidden layer yang mana ini output terakhirnya gitu. Oke. Nah ini kalau lebih lengkap dari confusion matrixnya ya. Nih. Jadi dia berhasil eh, mengklasifikasikan sebesar 90,1%. Makanya itu tadi saya sebut sebagai bagus hasilnya ya. Untuk ini untuk yang training, terus untuk validasi 84%,
Untuk tes conversionnya 87,3% dan terakhir all conversionnya itu 88,8%. Dan ini termasuk bagus untuk keakuratannya gitu. Oke, next kita bahas untuk yang regresi ya. Oke. Oke, untuk yang regresi di sini saya menggunakan data hourly energy demand generation and weather. Di sini saya lebih fokusnya karena datanya itu ada energy demand generation, terus weather sama price. Nah, di sini saya ingin meregresikan bagaimana eh, energi demand tersebut. Jadi ada hourly kan, tiap jamnya itu ada data bahwa energi demandnya sekian, untuk biomas sekian, untuk biofuel sekian, kemudian untuk coal sekian, dan price-nya itu nanti ada data price yang dibutuhkan untuk mengenerate segitu banyak eh, demand-nya. Jadi misal di sini ya ada biomass generation-nya sekian per hour-nya itu, kemudian fosil sekian, fossil gas sekian. Nah nanti itu di sini nggak kelihatan ya. Saya tunjukkan itu ada price-nya gitu. Nah, saya ingin menentukan dari eh, data demand-nya ini, saya ingin menentukan bagaimana harganya. Jadi misal kalau saya energi demand-nya saat 2040 nantinya itu, misal biomasnya sekian, 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 nanti bisa dikalkulasi berapa biaya yang dibutuhkan begitu harganya. Oke, jadi untuk datasetnya, nah ini. Nah, ini sebenarnya datanya sudah saya potong. Ini sebenarnya data tiap jamnya, jadi ke bawah gini ya. Yang mana itu, sebentar. Nah, jadi ada biomas sekian. Ini maksudnya adalah kilowatt hour ya. Jadi generation biomas untuk listrik itu 427 kilowatt hour pada jam pertama misal. Terus untuk fossil brown coal sekian, sekian. Ini ada sekitar 11 parameter. Jadi generation nah, nuklir, generasi solar, dan lain-lain. Nah, di sini ada data bahwa price actualnya sekian. Ini juta dolar ya, 65,41 juta dolar. Jadi untuk mengenerate atau memenuhi demand sebanyak ini, energi sebanyak ini, energi yang ada energi listrik, itu membutuhkan biaya sekitar sekian gitu harganya. Oke. Nah, jadi yang sebagai target itu adalah price ini dari S2 sampai S2002. Sedangkan untuk inputnya itu adalah dari A sampai dengan T. Oke, kita lanjutkan ke codingnya ya. MATLAB. Oke, di sini sebentar. Oke. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga harus membaca dari matriksnya ya. Jadi sini saya menggunakan dua coding untuk yang regresi ini. Jadi yang pertama itu saya membuat variasi dari neuronnya untuk mengetahui di mana keakuratan neuron terhadap RMSE-nya. Nah, nanti yang RMS-nya paling dikit atau yang paling akurat itu yang saya gunakan untuk yang fix-nya gitu. Jadi untuk yang variasi ini, pertama kita tentu baca data dulu, energi dataset yang tadi, dengan range targetnya tadi itu adalah harga di kolom S. Kemudian untuk inputnya itu dari B2 sampai R2002, yang mana ada 11 parameter di situ. Tentu kita harus transpose dulu karena NN bacanya sebagai kolom. Nah, sini. Saya memvarikan jumlah neuronnya itu 1 sampai 23 dengan interval 2 gitu ya. Jadi di sini untuk performance-nya nanti kita hitung. Nah, di sini perulangannya. Jadi data yang tadi, maksudnya neuron tadi itu kita ulang terus. Maksudnya ketika satu neuron gimana, tiga neuron gimana, lima neuron gimana gitu. Nah, kemudian ini misal jumlah neuron feed forward net. Feed forward net itu untuk membuat neural network yang maju ke depan gitu. Jadi hidden layer-nya ini kita klasifikasikan sebagai train LM. Jadi kita menggunakan training
Leavenworth-Marquardt algorithm gitu. Yang mana ini salah satu metode untuk mentrain data. Nah, kemudian hidden layer-nya ini kita menggunakan satu aja karena kita kan mau menguji berapa neuron, keakuratan berapa akuratnya neuron tersebut, jumlah neuron. Nah, kita menggunakan satu hidden layer saja yang mana kita menggunakan logsif. Nah, sini kita tentukan eh, trainingnya. Tadi parameternya net yang ini, kemudian inputnya X yang sudah kita transpose tadi, dan juga outputnya targetnya T. Oke, untuk prediksinya kita menggunakan YPRED sama dengan net dengan inputnya tadi. Nah, ini udah dapet kita sebagai istilahnya outputnya. Nah, dari output itu kita pengen mencari RMSE-nya, yang mana kita menggunakan namanya perform. Perform dari ya hasil apa training kita, terus terhadap target, dan yang terakhir ini adalah apa yang sudah kita prediksi atau outputnya tadi. Nah, dari RMS, tadi MSE ya, sorry. Kalau RMSE kita menggunakan rumus yang SQRT ini. Gitu. Oke, performance itu kita ambil dari MRS-nya. Nanti data RMSE-nya ini kita sandingkan dengan jumlah neuronnya tadi. Makanya di sini kita perlu membuat plot yang mana X-nya itu adalah jumlah neuron, Y labelnya ada RMSE. Jadi kalau kita run ini, oke, masih loading. Nah, muncul sebagai gini. Di sini terlihat bahwa jumlah neuron sekitar 21 ya. 21 neuron, ya benar itu menghasilkan RMSE 4,5. Maka saya pada saat nanti yang fix yang saya gunakan itu saya menggunakan sekitar 21 sampai 24 lah yang saya gunakan gitu. Karena sebelumnya sudah saya coba itu sekitar akuratnya itu 23 karena setiap run bakal beda hasilnya gitu ya. Jadi karena RMS-nya paling dikit atau akuratnya paling tinggi itu adalah di neuron 21, makanya saya gunakan gitu. Oke, lanjut ke yang fix. Sebenarnya sama aja codingnya. Cuma di sini kita tidak ada perulangan. Kita langsung men-set bahwa neuronnya itu adalah di sini ada dua layer dengan neuronnya 23 dan 24 gitu. Transformasinya sama, kita menggunakan logic di dua-duanya. Trainingnya kita pakai train LM. Kemudian ini misal kita mau ekspor sebagai data Excel gitu ya. Dan ini beberapa network topologinya untuk yang bias weight. Kalau kita pengen melihatnya juga bisa kalau kita munculkan ya. Tapi yang paling digunakan ini adalah yang ini, result dari prediknya gitu. Oke, kita coba run. Nah, ini oh masih masih berjalan dia. Oke, sudah selesai. Jadi dia baru 29 value udah dapet hasilnya. Hasil regresinya kalau kita lihat. Nah, ini kalau dari hasil regresi, kalau menurut saya udah bagus. Jadi eh data-datanya itu sudah istilahnya apa ya, mendekati dengan garis regresinya yang warna biru ini. Misal outputnya jadi tidak terlampau jauh. Misal di sini R-nya 0,95, jadi keakuratannya itu 95%. Itu untuk yang training. Kemudian untuk yang validasi 87%, yang tes 88%. Yang mana overall target ini kita R-nya itu 0,92, yang mana keakuratannya itu sekitar 92-93%. Jadi ini hasilnya menurut saya bagus. Jadi makanya itu tadi kita coba tes dulu berapa neuron yang bagus, baru neuron yang bagus itu kita gunakan untuk yang sebenarnya. Jadi kita bisa setelah itu bisa kita variasikan untuk yang layer-layernya gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan klasifikasi dan juga regresi menggunakan Artificial Neural Network dari MATLAB. Diharapkan ini bisa membantu kita sebagai mahasiswa untuk memprediksi data atau memproyeksi data gitu ya. Kemudian mengklasifikasikan data hasil penelitian kita gitu.
yang mana saya tadi menggunakan data, misal data temperatur, tuh, kelembapan, dan pencahayaan itu untuk mengklasifikasikan ini sedang hujan atau sedang terang atau bagaimana. Yang mana nanti misal weather itu bisa kita gunakan datanya untuk eh, untuk sistem pendingin pada ruangan, misal pada aviasi. Misal ketika hujan ya udah, pendinginannya tidak perlu terlalu maksimal begitu. Begitupun juga dengan yang proyeksi ini, yang mana ini kita memproyeksikan bagaimana harga itu berubah sepanjang demand-nya berubah. Jadi kita punya data tuh tadi 4 tahun. Data 4 tahun demand energi kita di suatu negara dengan price sekian. Nah, itu kita bisa memproyeksikan bagaimana 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu demand-nya bagaimana, terus price-nya bagaimana. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.